mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Guntur. Ya, Guntur, bantu Ibu untuk memimpin doa hari ini. Ada ya? Jadi kayak doanya. Ya. Siap di tempat duduk, berdoa dimulai.
pelajaran yaitu tentang iklan media cetak dan pencernaan manusia. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan ya RKPD-nya dulu ya. RKPD-nya dulu juga diberikan dengan Ibu untuk mengerjakan ya apa yang ada di tugas di sini. Tapi Ibu arahkan yang Ibu pegang dulu RKPD-nya. Ya, nanti ada di sana akan ada ada ya. Oh ini lain nih Pak Halim, ini KPD nih. Kamu nggak mau bawain ya? Ibu yang kasih, bukan ibu ini ya, Ibu kasih. Ya, sudah ada ya? Oh iya, buat biasa itu kayak ibu ada sudah ya, padahal kita baru belajar hari ini. Sudah ya? Nah kalau sudah, perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Yang pertama ini kita akan membahas tentang iklan. Lihat iklannya. Nah ya, iklan ini ada RKPD-nya tentang iklan. Ya, tentang iklan. Sebelumnya Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok kita bagi kelompok dulu. Ini kelompok apa namanya di sini? Oh, kelompok presiden ya, ini SBY. SBY itu susilo bung ya. Di sini kelompok ini. Kelompok apa? Nama presiden apa? Oh, Habibie ya. Jadi kalau sini Jokowi ya. Ya. Ini kelompoknya ya. Ya, kelompok Jokowi, B.J. Habibie dan sini Bapak SBY ya. Ya, ingat ya kelompoknya kalau Ibu itu ke depan tahu namanya adalah nama-nama Presiden Indonesia. Jadi kita lihat videonya terlebih dahulu. Nah, video tentang iklan. Oh, saya. Nah, perhatikan video iklan. Perhatikan sudah siap ya. Video. Kalian ambil baca-baca dulu ya tugasnya. Jelas kan tugasnya? Perhatikan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian iklan, iklan, ciri-ciri bahasa pada iklan dan iklan. Iklan adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui suatu media. Iklan juga bisa berarti suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Tujuan iklan yaitu untuk membujuk atau mengajak penerima informasi untuk melakukan hal yang ditawarkan dari pembuat iklan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar ataupun majalah. Iklan juga dapat disampaikan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Mau coba-coba, double multi-soalnya dilapisi lelehan. Wah,
Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Ciri-ciri iklan yaitu memiliki tema atau topik dan kata kunci. Kata kunci yang digunakan dalam iklan biasanya berhubungan dengan topik yang disajikan. Kata kunci pada iklan di samping adalah vitamin tubuh dan buah-buahan. Kata kunci tersebut dapat ditemukan dengan cara mengamati gambar dan mencari informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan melalui kalimat atau pernyataan yang disajikan. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Kalimat persuasif bertujuan agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan. Ciri-ciri kalimat persuasif. Pertama, bersifat mengajak. Lalu, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo atau marilah. Ketiga, ditulis secara menarik. Dan terakhir, dapat diberi limak agar orang-orang yang membacanya atau mendengar akan selalu mengingatnya. Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain: pertama, headline atau judul iklan. Headline atau judul iklan merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan cetak. Judul iklan yang dibuat harus dapat menarik perhatian pembaca. Headline dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek dan sering berupa slogan. Yang kedua, subjudul. Subjudul merupakan bagian dari iklan yang bertugas menjabarkan lebih jauh pesan yang terdapat dalam judul iklan. Yang ketiga, isi iklan. Isi iklan biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Keempat, visual yang menarik, yaitu menggunakan komposisi warna dan gambar yang menarik. Yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Unsur-unsur iklan. Pertama, headline. Lalu subjudul. Ketiga, isi iklan. Lalu nama dan alamat yang dapat dihubungi. Terakhir, komposisi warna dan gambar yang menarik. Apakah ada yang Ya, sudah diperhatikan ya. Nah, kata iklannya sekarang perhatikan LKPD-nya. LKPD pertamanya. Ya, ada gambar susu sehat. Ya, ya. Ya, teman-temannya. Ya, gambar susu sehat pada LKPD-nya. Ya, gambar susu sehat. Nah, pada LKPD-nya lihat kan? Ya. Nah, sekarang tugas kamu tandai ya. Kamu beri tanda panah pada gambar susu sehat ini. Tanda panah yang mana namanya unsur iklan yang headline, judul, subjudul. Nah, setelah itu yang mana visual menarik dan yang mana juga ya alamatnya ya yang dapat dihubungi itu yang mana. Nah, bisa dilihat kan? Headline itu adalah judul. Yang mana judulnya? Subjudulnya mana sudah dilihat di videonya kan? Ada headline-nya, ada subjudulnya, ya, ada visual menariknya, ya, ada isi iklannya dan ada nama atau yang dapat dihubungi. Misalnya siapa dari mana pembuat iklan ini? Siapa sakit bapak? Mungkin sakit dilihatnya. Ya, bisa dilihat juga ditandai seperti yang di video tadi. Nah, mana namanya headline. Ya, headline itu judul ya, subjudul. Selanjutnya yang mana namanya isi iklan. Ya, visualnya yang menarik yang mana. Nah, seterusnya ada yang dapat dihubungi yang mana. Ya.
Ya. Ya. Ini apa namanya? Ya, apakah termasuk tagline dan judul atau bukan ini? Nah, betul buat itu judul. Nah, terus, nah, ini paham sudah ya kalau ini nanti. Nah, yang mana kira judulnya? Nah, yang sekarang mana itu? Nah, ya. Nah, kerja sama temannya. Lebih kita temannya kan satu kelompok, ya. Yang mana tadi yang judul yang mana tadi? Yang mana? Sini ada mana? Ada mana? Sini kalau ini judul yang mana kira-kira ada tadi? Judul yang mana? Nah, pasti ada mana? Dan buat ada mana buat judul, kan? Terus yang mana subjudulnya? Buat ada mana? Judul. Visinya mana? Buat ada mana? Si. Terus yang mana visualnya? Ada visual. Jadi yang ada judulnya. Paham ya? Oke, kerjakan. Sama-sama ya, sama temannya. Kita sudah jelas kan? Ya ada namanya headline. Headline itu maksudnya bahasa ini headline tapi judul ya, judulnya. Terus ada apa judulnya? Ya judul. Ya. Terus yang mana kira-kira subjudulnya? Tanda panah bukan tanda cinta ya, tanda panah ya. Jawabnya betul bukan tanda cinta. Tanda panah tahu kan? Paham? Ya, sini ada tanda. Iya, urut kan ya. Tuh. Iya, sudah sarapan tadi ya? Iya, nanti lain kali setelah sarapan ya bersihkan. Iya, apa namanya? Nah, ya, itu namanya. Hah? Hah? Oh, kita aja lah. Nah, di sini bisa nih, sapi bisa. Ya, kan sini bisa. Kita nomornya di sini 1, di sini 1 aplikasinya. Iya, ya. Jadi nanti kasih nomor aja. Soalnya tidak buat bikin nomor aja ya. Nomor. Buat aja tanda panah itu dengan nomor 1. Terus 2, 3, dan semuanya kayak 1. Judul, dan 2 apa, 3 apa gitu ya. Di bawah sini. Tapi sekarang kita keluar. Ya. Ya, di sini. Sama tadi ya. Iya. Iya, terus di ada sama teman-temannya ya, dibicarakan dengan teman-temannya. Dia ada 5 tadi kan, unsurnya ada 5. Nah, apa? Ini saya buat dulu. Ada apa ini? Ada yang tanya tanyakan ya nak ya. Kalau tidak bisa sebaiknya bertanya daripada disimpan di dalam hati. Tanyakan dulu. Kalau ada yang ragu tolong ditanyakan.
si ayah. Oh, belum ngurus corona aja ya. Bersih mah ya, dan coronanya hilang harus bersih kita mandi aja. Ya tadi si Alia itu apa? Iya, menghindari kotor. Kalau kita mandi pakai sabun ini biar bersih dan menghindari itu. Nah, ya, itulah jangan ragu-ragu untuk menyebutkan. Katanya melawan corona betul. Kalau mandi bersih, ya tuas kita menghindari dari virus corona juga. Jadi kita harus bersih kan untuk menghindari penyakit. Nanti kalau kita tidak APBD keduanya ada sini kalau warna tinggi. Nah, kamu bisa membuat jelaskan dengan bahasa kamu apa isi tadi, isi tentang apa? Tulis ya sini. Ya, udah sama kawannya kan sudah kelompok ceritanya. Cerita kita berkelompok ke sekolah, belajarnya kelompok. Jadi harus sama nyarinya, ada monyet segini. Iya, iya. Jadi tulis di APBD-nya. Iya, isi kali kita apa? Oh ya. Ayo kita belajar makanan. Oh ya, bagus ya harusnya. Ya. 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 Mereka ada kelompok. Ya, ya, ya. Ini. Oh iya bisa ya, tos. Saya sama-sama nyanyi lagi. Kamu sama-sama nyanyi kan. Bagaimana? Ya, oh namanya itu apa ya? Bukan namanya. Oh ya. Nah, ini apa ikan kamu nih? Apa ikan? Makanya kita perlu mengamati ya. Untuk mengetahui ikan kita itu kalau kita lihat amati dulu ikan kira-kira tentang apa. Iya, maka ini sebagai contoh saja ya. Nah, kira-kira isinya tentang apa? Pak Habibie pintar loh, ini loh Pak Habibie. Harus nah gitu ya. Ya isinya tentang apa kira-kira? Ya ini memang tentang makanannya makanan apa? Iya, ditulis aja. Tanya sama Ilham ini apa Ilham? Penting lah. Bicara sama Ilham. Kalau nanti muncul depan untuk membaca hasilnya. Terus lah, pikir kemana? Ini baju Bibi. Iya, nanti ya, nanti kalau kita apa? Apa? Tulis. Iya, kurang sehat nampaknya ini nampaknya ini. Ya, itu ya. Kalau sudah selesai nanti saya ya mana? Iya, kita mau memperhatikan kan judulnya, headline-nya, terus memperhatikan isinya, kira-kira isinya ini tentang apa? Iya, tadi kan hanya menunjukkan ya ini iya. Kalau ini kita menunjukkan ini judul. Oh inilah. Ini sekarang isi iklan yang kamu lihat ini tentang apa? Tidak, lain lagi ini isinya. Ceritanya maksudnya cerita iklannya tentang menceritakan tentang apa? Inti iklannya di sini apa? Nah. Ya, makanya dibaca dulu. Nah. Iya, itu lagi ya. Terus di bawah sini. Iya. Lanjut. Dengar tuh ini. Apa? Astagfirullah. Apa maksudnya? Mana?
Iya, ya betul itu. Jangan lagu saya dibuatlah dulu. Ya, kalau saya nanti sama-sama mencari betul salahnya. Dan jangan ragu-ragu dalam menjawab dan dalam menentukan tugasnya. Ya, jangan ragu-ragu. Oke, kalau sudah nih Bu Suruh minta membacakan isikannya apa? Nah, sudah ya? Ya kalau ragu tulisannya saya bantu saja itu kan sama. Ya. Ini ya kalau sudah ini kita ke depan sesuai dengan isikannya. Terus ada tujuh ya. Ya kita ke depan, bacakan hasil yang kamu tulis. Baru kita lanjutkan ke materi. Ini selesai. Ya, itu aja ya. Itu aja. Oke, Pak. Benar? Sudah semuanya? Oh, Jokowi udah siap? Jokowi. Belum. Saya? Mantap. Pak Habibie udah siap? Sudah juga? Ya. Belum ya? Jangan orang-orang sama kawannya. Sudah ya? Nanti biasanya ada di depan. Baca sama-sama ya. Berdua baca sama-sama. Jangan lupa siapa nanti yang mau maju duluan. SBY ya, SBY selalu mau duluan ya. Bagus Pak SBY ya. Selamat SBY. SBY ya. Di mana Indonesia ya? Oke sudah ya. Ya kalau sudah ya. SBY belum akan membacakan isi iklannya. Yang kedua. Oh ya. Ya. Ya bacakan. Satu saja. Yang mana yang langsung saja. Sama kan? Sama. Nah yang sama saya mau membacakan. Yang kedua. Ayo. Ya. Ya. Ini ya.
sehat dan bergizi. Merokok sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Iya, udah ya. Kenapa? Ayo, iya, semuanya sudah ada salat ya. Pendapatnya semua benar. Sekali dia sudah makan ini. Ayo kita lanjutkan. Ya kita lanjutkan dengan sistem pencernaan manusia. Lanjut ke sistem pencernaan manusia. Lanjutkan dulu. Yang buka yang KPD selanjutnya tentang sistem pencernaan manusia. Ya. Sebelumnya bukanya dulu ya. Sebelum kita melihat video sistem pencernaan manusia, terus buka dulu. Nah, sebelum ibu melanjutkan ke sistem yang saya tanya dulu ke kamu tadi pagi sebelum sekolah sarapan enggak sudah? Oh, ada yang belum, ada sudah. Besok kalau ke sekolah sarapan ya. Apa yang tadi sarapan yang dimakan? Oh, mie, kata dokter aku mie. Aku nasi goreng. Goreng. Ini harus bisa kita sarapan semua ya sarapan ya. Ada sarapan juga. Enak enggak sarapan? Mega sarapan. Apa sarapannya? Oh, gado-gado. Sini. Sarapan juga. Minum. Minum apa? Aduh, sampai minum ya. Cobain ya. Sarapannya ya, sarapan yang sehat. Kalau sarapan tuh makan kan? Ayo, masukkan ke mana makanannya? Mana? Langsung ke perut ya? Ayo. Terus aja, pertama gimana dulu? Masukkan ke mulut. Abraham. Sudah ke mulut? Iya, jalan ke kerongkongan terus. Iya, masuk lambung ya. Selanjutnya ke iya, terus halus terus Amus. Ya untuk lebih memahaminya ibu kasih video tentang pencernaan manusia dan fungsinya. Sambil melihat video, amati videonya. Setelah mengamati video, kita akan mengisi LKPD tentang pencernaan ya, tentang pencernaan manusia itu nanti ada gambar ya dikasih itu. Oh, ini tanda-tandanya apa namanya ya. Sekarang perhatikan dulu videonya Nana. Siap untuk videonya? Ya, siap ya Bang. Iya, ini tengok. Udah sarapan kali belum ada tulis ini ya. Ya perhatikan videonya yang sama-sama. Sambil mengerjakan ada LKPD yang ketiga tentang sistem pencernaan manusia. Oke. Ada suaranya ya? Tadi ada? Oh, di sini. Ada ulang dulu. Bagus. Jangan. Lanjut. Mak. Oke. Tenang. Oke. Nah, sebentar ya. Ada gangguan. Kenapa suara mau? Jadi ibu ulang. Apa lagi? Bentar ya, sabar dulu ya. Tunggu.
dan fungsinya. Gorengnya apa ya? Tubuh menjadi zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Fungsinya bisa diisi. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman makanan. Setelah makanan dicerna di dalam lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Lalu, di dalam usus besar terdapat bakteri yang disebut bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Ya, sekarang selanjutnya tugas LKPD yang ketiga tentang pencernaan manusia dan fungsinya. Boleh ditulis ya, sudah ada gambarnya di sini ya, gambarnya sudah ada. Gambar sudah ada ya, gambarnya sekarang ini apa namanya nih? Mulut. Sekarang kamu buat fungsi itu apa? Terus ini apa? Kerongkongan. Iya bagus. Kepala itu kerongkongan. Nah, fungsi kerongkongan itu apa? Lanjutnya apa nih? Lambung. Lambung. Tadi ini suara nih. Praktikin dulu. Langsung selesai. Ini apa nih? Lambung. Iya, ya lambung ya. Fungsi
fungsi mulut. Perhatikan ya. Nah, bagaimana fungsinya? Iya, jadi mendorong makanan ya, itu mendorong makanan setelah sembuh. Ya, betul. Nah, ini mau siap sudah kita. Kelompok Jokowi dengan Jokowi. Ya, bawah di bawah. Oke, kamu ada di bawah ya. Jadi semangat sudah nampak kalau dari situ kelilingnya sudah semangat. Ini ya, ini fungsi mulut dulu. Fungsinya apa kira-kira mulutnya? Di dalam mulut ada apa? Aku pastikan. Nah, ini apa nih? Maksudnya apa? Lambungnya. Ini lambungnya jangan lihat ke ini, tapi lambungnya nih. Yesus, halo. Iya, apa saja? Iya. Pas. Jadi mengajarkan saudara hukumnya. Iya. Oh sudah kita ke FKPD Pak yang keempat, keempat tidak banyak. Ya, cara kesimpulan yang membuatnya langsung aja tidak kita membuat jawaban sesuai dengan apa yang dijelaskan. Maka yang tidak mungkin sebenarnya jangan ditulis. Ya, saya mungkin ini kata-kata seperti ini yang berkaitan dengan bahasanya sendiri. Ya. Kalau pikir nih, ya, belum ya? Dia kan ditanya setiap kelompoknya ya, dengan tugas handphone apa fungsinya ya, sesuai yang dia buat tulis di LKPD-nya. Oh ini sudah siap Pak ya? Rizky sudah siap. Oh siap. Kalau sudah nanti lanjutkan ke RKPD. Ya kalau kamu sudah siap nanti lanjutkan ke RKPD yang keempat. Ya, tugas keempat ya, kalau ada tugas keempatnya. Ya, tugas keempatnya melengkapi nama-nama, melengkapi diagram ini ya. Ya, melengkapi diagram ini apa?
sudah ya. Ya, ini kan bisa dibaca ya. Ya ini boleh dipikirkan lagi. Iya, itu. Yang salah. Iya. Ya ini sudah kan? Sudah. Ya. Kalau sudah, kamu lanjutkan dengan tugas refleksi kerja kelompoknya di sini juga. Ya, ini ada tugas refleksi kerja kelompok. Ya, coba kerjakan untuk tugas refleksi kerja kelompok. Sebelum itu nanti akan kita kamu hasil kerjanya. Ya. Ini lebih banyak pelan. Ini juga ini. Mana yang pakai dia? Oh ya. Oh iya. Sudah ya? Oh gimana? Apa itu paling? Paling dua siapa ya? Kembali. Mana? Mana sekarang? Udah saya mana? Coba kalau kamu kasih genseng yang baik. Biar genseng mana? Sudah bisa mana? Saya mana gasnya? Bilang ke mana aja. Iya, biar betul ya kamu betul. Ya karena kan jadi kompetensi tidak jelas ya. Ya orang. Ya kalau sudah bisa. Nah. Iya. Iya betul. Iya. Iya betul. Kita kajian refleksi dari kelompoknya ya apa hal positif yang dapat diperoleh dari kegiatan kelompok ini. Jadi apa yang kita peroleh selama kelompok ini gimana rasanya? Kamu rasanya wah tantangan. Tantangan ini banyak tantangannya lagi kalau dalam satu kelompok itu kawan ini agak benar-benar ini ya ini apa tantangannya sama kawan ini. Nah, tantangan itu juga begini. Nah, siap. Jadi apa yang akan dilakukan untuk membuat dari kelompok lebih baik? Nah, biar kamu selama dari kelompok itu lebih baik, suasana yang baik, bagaimana yang kamu lakukan? Iya, iya. Itu kelompok anaknya mana semua? Oh, yang kamu ya? Oh iya, itu kelompok. Ya. Oh iya. Gitu ya. Oh iya, yang kelompok dulu ya. Siap ini ya? Siap ya, ini siap ini dulu. Wah iya. Olah kerjain main ya. Iya. Semua ya. Kalau sudah semua, ayo. Siapa yang mau ke depan? Ke depan apa? Iya. Nah sekarang kalau sudah semua ini belum ya? Oh ini masih ada.
Ya, apa artinya tulisannya gimana kalau kamu menuliskannya? Menuliskan halus. Ya benar tuh, teman-teman. Nah, iya betul. Oh ya. Baca Askia ya, Askia. Askia mau cari apa? Tanya dulu. Coba tanya Askia mau memilih apa di sini? Mau cari apa kira-kira? Iya, Anus lah Askia. Yang mana namanya Anus yang mana? Tujuh enggak? Oh iya itu tulis yang anunya, posisi kiri mana? Oh iya, itu namanya Anus ya. Ya, betul. Ya, betul. Nah, terakhir mau nanya ini udah tahu nih apa nih? Apa namanya? Ya, siapa yang mau merebak? Nah, ini usus besar. Oh, bagus sekali ya. Ini adalah usus besar. Sekarang kita lihat fungsinya lagi. Nah, perhatikan dari apa fungsi dari masing-masing. Ya, mulut. Ya. Nah, lihat ya. Apa fungsi mulut? Ya. Kita tanya. Kelompok. Ya siap semua ya nanti. Ya. Nanti ibu kumpulkan. Ya, nanti ya. Ayo, pada sudah siap ya. Sekarang yang tanya. Siapa yang tahu fungsi mulut? Ya, silakan. Apa ya? Fungsi mulut? Fungsi mulut. Tahu yang semua kan? Apa fungsinya? Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur. Iya. Ada yang nanya betul tidak? Ya. Jadi maksudnya ini ya, mulut ini berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan gigi dan mengunyah makanan ya, dan juga dibantu air liur. Nah, selanjutnya ada yang namanya kerongkongan. Bagaimana kalau alut atau yang pas menjadi kerongkongan? Maksudnya bagaimana? Oh, kita dari nopal tunjuk. Ada iya. Ayo apa ya? Buat asalnya. Makanan yang telah halus melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Ya, jadi fungsi kerongkongan ini apa? Fungsinya mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Ya, lanjutkan udah. Apa dia? Lambung. Iya, lambung. Apa fungsi lambung? Siapa? Oh, Guntur. Sabar Askia ya, abang Guntur lu jawab. Iya. Lambung makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bentuk enzim dengan Iya, jadi ada pada lambung ini ya makanan disederhanakan lagi ya dengan bantuan enzim. Jadi ada juga secara kimiawi dan secara mekanik pada lambung. Ayo sekarang lambung sudah halus. Mana halus tadi? Tubuh tidak? Iya. Apa fungsi usus halus? makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam halus dalam sari-sarinya. Ya, sasarannya. Jadi intinya ya, kamu yang panjang benar ya. Intinya pada usus halus ini adalah proses menyerap sari-sari makanan ya. Selanjutnya ada usus besar. Siapa yang jawab? Ilham, usus besar apa? Usus besar. Ya, itu usus besar. Usus besar apa? Usus besar. Usus besar. Ah, coba. Ya, usus besar apa? Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam perut satu titik salad akhirnya dan buang saja sisanya. Iya, jadi menyerap ya untuk usus besar ini ya. Yang tidak diperlukan usus halus maka diserap di usus besar. Selanjutnya ada yang terakhir. Apa yang terakhir? Ayo. Tahu semua. Apa yang terakhir? Anus ini fungsinya apa? Hah? Pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Ya, jadi proses di sini adalah ya anus berfungsi untuk membuang sisa-sisa. Iya, sisanya apa? Sisa
Nah, tugas terakhir ini ada namanya refleksi kerja kelompok. Nah, sekarang kamu kerja kelompok ini yang pertama apa hal-hal positif yang dapat kamu peroleh? Nah, sekarang sini dulu. Hal-hal positif yang dapat kamu peroleh saat kerja kelompok apa? Oh, kita mencari jawaban bersama-sama. Positif ya. Terus ya, tunggu dulu sih, ya, Pak Habibie. Bekerja sama, maksudnya bersama. Pak Jokowi. Kerja sama tim. Oh, kalau ini katanya kerja sama tim. Jadi maksudnya adalah kerja sama tim ya. Tim itu kelompok ya, kerja sama dalam tim itu cuma sama itu yang ini apa namanya? Mencari jawaban secara bersama. Oh, bersama-sama ya, yang bersama-sama. Nah, jadi intinya ya kita dalam kelompok itu kita harus ada kerja sama, saling membantu ya. Lanjut yang kedua. Apa tantangannya? Tantangannya aku hadapi saat kerja kelompok. Nah, itu yang tantangannya. Nah, kira-kira untuk Pak SBY jawabannya apa tantangannya saat kerja kelompok? Harus menghargai pendapat orang lain. Iya, tantangannya dia harus menghargai orang lain karena ada perbedaan pendapat ya. Jadi merupakan tantangan bagi Pak SBY ternyata. Ayo sekarang Pak Habibie. Hah? Tantangannya mengerjakan dengan rukun. Itu tantangan ya. Kalau itu tidak tantangan lagi namanya ya. Mengerjakan rukun itu yang apa? Mengerjakan rukun selanjutnya. Pak Jokowi. Tantangannya apa? Sikap ingin menang sendiri. Oh, supaya menang sendiri terus. Banyak sekali salah satunya egoisan dan sikap ingin menang sendiri. Ada saat kelompok. Ya. Iya, jadi ini ya kata Pak Jokowi katanya si pengen menang sendiri dan keegoisan ya pada saat mengerjakan. Ya betul, ini yang paling tepat ini jawabannya dia. Ini memang tantangan bagi kita ya karena kita tidak satu pendapat sama temannya jadi kadang kita merasa jawaban kita benar ya kan. Jadi ini apa sih ya? Jadi yang kasih mantap ada jempol untuk Pak Jokowi ya atas jawabannya tantangan yang dihadapinya dia keegoisan ya. Selanjutnya oh ya, ketika mencari jawaban teman mengganggu dia tantangan jadi dia akan tahu kira-kira. Jangan dipukul. Dikasih tahu ya jangan mengganggu ya. Yang ketiga, apakah yang akan kulakukan untuk membuat kerja kelompok lebih baik? Ayo Pak SBY. Apa yang kamu lakukan agar kerja kelompok kamu akan lebih baik? Merencanakan terlebih dahulu segala sesuatunya baru melakukan tindakan. Ya, betul. Lama dari suaranya. Iya. Ada sih. Apa yang ketiga? Ya, mencari jawaban bersama-sama. Apakah yang kamu lakukan terjadi tidak ya? Tidak masalah ya. Ayo lanjutkan. Pak Jokowi. Bekerja sama. Persingkat kurang lebih dengan ya ini betul ya. Jadi yang harus dilakukan kelompok ini yang bersama harus bekerja sama. Artinya harus saling mengerti temannya ya dan tidak boleh menang sendiri. Menerima pendapatnya. Nah, baiklah kita ambil kesimpulan dari kita ini ya. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang apa pertama? Tentang iklan. Iklan tadi ya sudah belajar tentang iklan. Apa pengertian iklan? Sudah tahu atau sudah lupa? Masih ingat? Nah, kita cari lagi. Ya, nah iya. Ya, kesimpulan sama tentang iklan. Ya. Apa tentang iklan? Tahu tentang iklan? Iklan itu adalah atau merupakan nah itu medianya ya istilahnya ya iklan itu adalah ya suatu pesan ya pesan yang menyampaikan keunggulan suatu produk ya produk yang bisa dijual kan ya produk yang baik dijual oleh seseorang maupun perusahaan ditujukan kepada masyarakat. Sekarang media yang digunakan ada berapa? Dua. Itu media yang ada dua. Pertama media Cetak. kedua Elektronik. ini jauh jadi. Sekarang saya dulu. Contoh media cetak itu punya apa? Media cetak. Koran iya atau koran. Terus surat kabar sama. Sekarang elektronik apa elektronik?
dan media elektronik. Sekarang unsur-unsur iklan apa tadi? Ada 5 unsur-unsur iklan. Apa? Headline, atau judul, terus dia subjudul, terus isi iklan, selanjutnya dia visual menarik, terus alamat yang dapat dihubungi. Ya, jadi ingat tadi ya, unsur-unsur iklan itu ada 5. Pertama headline, headline itu adalah judul, baru subjudul, seterusnya isi iklan, terus visual yang menarik. Visual menarik itu saya gambar-gambarnya dia tampilkan dengan gambar-gambar. Terakhir adalah alamatnya dapat dihubungi. Saya ada nomor HP kasih itu atau ada pesannya. Nah, kalau kita di HP kan ada kan jualan online enggak? Ya itu masuk iklan, ada itu kan hubungi ini. Jadi nah ini kan kita untuk membeli atau memesan kita hubungi nomor untuk mengorder, kan order. Delete bisa nggak delete ya? Ya, jadi ya itu adalah tentang dalam media media cetak. Harus ingat ya, harus memenuhi syarat. Syarat pertama itu harus jelas, jelas. Yang kedua harus masuk akal. Masuk akal sini kenapa? Tidak mau dibilang yang tidak masuk akal, tak masuk akal tak percaya ya. Jadi yang masuk akal. Ketiga, bahasanya juga jelas dan juga menarik. Kalau tidak menarik jangan membeli. Lanjutkan ke sistem pencernaan. Apa ya pencernaan? Sistem pencernaan manusia ada berapa? 6. Ya sebutkan kalau 6. Kata nomor ada 6. Pertama, mulut. Lambung. Benar, itu ya. Jadi sistem pencernaan manusia itu yang pertama adalah mulut. Di mulut ada proses mengunyah makanan. Terus langsung ke kerongkongan. Kerongkongan apa? Mendorong makanan. Oke, Kak. Ya, untuk kerongkongan mendorong makanan. Mendorongnya kemana makanannya? Ke lambung. Jadi lambung itu ada terjadi 2 proses. Proses mekanik dan proses kimia. Ya, proses itu sudah lambung kemana lagi? Kenapa makanan bisa halus? Iya, seri-serinya, sari-sari ya. Jadi ada salus untuk menyerap sari-sari makanan. Sari-sari makanan, terus kita kembali ke usus. Tidak penting pada sari makanan yang sudah diserap oleh yang penting kan sudah diserap oleh usus halus. Yang tidak penting tidak betul-betul diserap oleh usus. Terus dilanjutkan ke anus, terus dikeluar ya. Jadi macam-macam bentuk keluarnya, ada keringat, ada kotoran ya istilah kita ya kan ada yang sudah paham semuanya ya. Ya kalau sudah paham nanti di rumah kerjakan latihannya ya. Karena tidak susah lagi kita kerjakan pada hari ini. Jadi kerjakan di rumah, ada dua tugas ya dari ibu ya. 2 tugas di rumah ya. Mau kerjakan ya? Ya, kerjakan di rumah nanti. Tugasnya pertama buat iklan ya. Buat iklan media cetak ya. Nah, disertakan dengan visualisasi. Nah, yang kedua kerjakan latihannya. Evaluasi yang dikerjakan ya pada halaman ini halaman berapa ya? Halaman 40. Ya, nanti ya. Ya, jadi kalau itu boleh disimpan. Punya ada lupa, tolong ibu kumpulkan KPD-nya. KPD temannya nanti dikumpulkan. Iya, kumpulkan KPD-nya. Kumpulkan 8. Ya, boleh ya. Berarti kumpulkan KPD. Oh ya, sudah boleh. Makasih ya. Ya. Oke. Ya. Kalian kumpulkan. Ya. Sudah ya? Sudah ya? Kalau sudah ya? Sudah boleh disimpan bukunya lagi kira-kira meja-nya. Nanya itu bentar, jangan ada ketinggalan. Kemarin ibu terakhir pulang ada ketinggalan meja di kelas ya. Ternyata punya dilukis. Jadi saya ya kan simpan ya. Iya. Tunggu dulu ya. Pokoknya dulu ya. Belum ya? Jangan lupa ya. Ada apa siapanya?
Kerjakan dulu ya tugasnya tadi. Membuat iklan media kita beserta visualisasi dan kalimat persuasifnya ya. Nah, selain itu nanti jangan lupa satu lagi poin tadi membuat bagian alur ya. Bagian alur proses pencernaan di rumah karena hari tidak sempat lagi masih tugas ya. Ya. Ya, oke karena sudah selesai semua. Bagaimana perasaannya? Nah, mau dapat hadiah tadi ya? Iya. Ya, silakan aja karena sudah bagus ya nanti langsung lagi memberikan S lah. Tapi sebenarnya yang paling bagus dia tadi di sini ya untuk refleksi tadi ya. Untuk refleksi tadi untuk yang juga yang kekompakannya ini kalau kompak tadi serius ya belajarnya dalam kelompok. Ya, ini ada 2 orang yang masalah. Ya, kita serius ya guys seperti ini ya. Ya, kalau ini lebih semangat dia karena kurang sarapan tadi ya kemudian agak lemah letih lesu. Loyo tambah di sana. Jadi nanti kalau ke sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu. Ya, baiklah ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Sebelum kita berdoa kita ada lagi menyanyikan 1 lagu wajib nasional. Saya main mau ke depan sih. Alia ya. Alia ke depan. Lagu wajib nasionalnya. Lagu apa nih ya? Alia lagu ya. Sabar. Jadi apa? Jadi ini kurang semangat hari ini. Udah bisila ya? Rasakan. Udah bisila apa? Udah bisila apa ya? Ya. Aku lagi sakit ya? Kayak sakit ya? Kita kan lagu itu ya. Lagu Garuda Pancasila semangat. PSBB. Semangat Pak Bibi semangat Pak Jokowi. Pak Jokowi semangat. Siap. Kita tidak sedang berperang, tetapi kita tetap juga harus senang. Ya, semangat. Kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih ya sudah membantu kita. Kita lagi kita akan ya berdoa sebagai bukti pelajaran kita sudah selesai dan bersyukur bahwa alhamdulillah dari awal sampai akhir kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Walaupun sekarang sudah lapar, sebenarnya ya. Nanti lakukan makan ya. Tetap jaga kesehatan ya karena hari ini musim hujan. Harus hujan, kesehatan kita berdoa. Siap berdoa? Alfi ya. Sebelum berdoa, tolong posisinya kakinya jadi jarak kakinya ya karena kita berdoa